Maukah kali ini kamu menerima cintaku, Aira? Eugene mengelurkan tangan kanannya, berharap disambut Rengganis. Ini bukan kali pertama Eugene mengutarakan perasaannya pada gadis cantik bermantel bulu dengan warna krim lembut di hadapannya. Ekspresi Rengganis tetap sama, menunduk tak berniat menjawab uluran tangan laki-laki yang telah menemaninya dengan setia selama hampir 1 tahun ini. Sebenarnya Rengganis tak pernah meminta Eugene melakukan semua hal untuknya. Namun tanpa permintaan resmi dari Rengganis, sejak awal keberadaan Rengganis di negerinya, Eugene telah melakukan semua hal terbaik yang ia bisa lakukan untuk dokter muda itu. Tak pernah Eugene berkata tak ada waktu untuk Rengganis meski gadis itu bisa melakukan sendiri. Ke perpustakaan, ke mall, toko buku, bahkan konser musik pun tanpa diminta Eugene selalu menemaninya. Hingga bagi semua rekannya mereka adalah sepasang kekasih yang selalu ada untuk satu sama lain. Tentu saja hal itu tidak pernah mengganggu Eugene. Ia malah menikmati setiap ledekan yang datang dari teman-temannya. Malam ini, laki-laki bertubuh tinggi dan berkulit seputih salju itu berniat mengungkapkan kembali seluruh isi hatinya pada Rengganis. Besar harapan perjuangannya selama ini akan membuahkan hasil dan menggerakkan kebekuan hati gadis cantik yang kini masih berdiam diri tak ada gelagat akan menjawab perasaannya. Aira, dengar, aku tidak ingin melihatmu terlarut dalam perasaan kosong yang tercipta untuk laki-laki yang tak ingin memperjuangkanmu selama ini. Serang Eugene. Rengganis mengangkat wajahnya, pipi mulusnya ternyata telah basah oleh butiran air mata yang turun tak tertahan dari sepasang netra cantiknya. Aku tahu, sejak awal hatimu ada yang memiliki, tebak Eugene pasti. Rengganis menatap lekat-lekat wajah tampan laki-laki yang kini tak lagi bersimpu di hadapannya. Eugene bergerak lebih dekat ke tempat Rengganis duduk. Laki-laki berbibir tipis dengan warna merah bata itu kembali berjongkok di hadapan wanita yang masih diam, hanya sibuk memainkan jari jemari lentiknya. Pepohonan dan bunga-bunga indah di sekitar mereka terlihat berwarna kuning keemasan, tertimpa cahaya mentari sore. Pemandangan sore menjelang malam di Menam Sampak memang terlihat sangat memukai. Suhu yang mencapai minus 8 derajat Celcius sebenarnya cukup menambah dingin hati gadis cantik dengan shawl berwarna hitam menggantung lekat menutupi leher jenjangnya. Sepatu bot, sarung tangan, dan penutup telinga pun menjadi fashion item yang melengkapi penampilan gadis anggun berdarah ningrat itu. Lihat, Eugene menunjuk matahari senja yang mulai terbenam. Mata sayur Rengganis mengekor telunjuk Eugene. Warna lembayung dari terbenamnya matahari berpadu dengan silut pepohonan dengan ranting-ranting coklat tak berdaun membentuk sebuah mahakarya yang terlukis dengan sangat elok. Aku ingin kesepian dan kesendirianmu akan berakhir indah seperti terbenamnya matahari senja itu. Mata sipit Eugene ikut menatap pemandangan yang sedang diresapi Rengganis. Beralihlah pada cintaku, Aira. Aku tak ingin membiarkanmu larut dalam kesedihan yang panjang. Aku tak sanggup melihat memikul perasaan yang tak terbalas pada laki-laki egois yang hanya mementingkan dirinya sendiri itu. Lanjut Eugene. Wajah Rengganis bergerak menatap dua netra Eugene yang mengisyaratkan ketulusannya. Hati Rengganis bergetar. Selama ini laki-laki yang berada di hadapannya itu tak pernah dianggapnya lebih dari seorang kakak. Namun Eugene tak pernah mau menerima keputusan Rengganis. Ia ingin memiliki cinta gadis cantik itu seutuhnya. Meski untuk mendapatkannya, ia harus rela menunggu dalam kurun waktu yang lama dan melakukan semua hal besar, termasuk mengikuti kepercayaan yang Rengganis anut. Aku belum siap. Akhirnya, Rengganis memberanikan diri menentang gejolak yang mengalir di dalam dirinya. Nafas panjang Rengganis terdengar lepas. Gadis itu berhasil sekali lagi melepaskan himpitan yang memaksakan untuk meninggalkan menunggu dalam kurun waktu yang lama dan melakukan semua hal besar, termasuk mengikuti kepercayaan yang Rengganis anut. Aku belum siap. Akhirnya, Rengganis memberanikan diri menentang gejolak yang mengalir di dalam dirinya. Nafas panjang Rengganis terdengar lepas. Gadis itu berhasil sekali lagi melepaskan himpitan yang memaksakan untuk meninggalkan kesetiaannya pada Kapten Biru. Meski ia tahu kata-kata Eugene tak sepenuhnya salah. Kapten Biru memang egois. Tak pernahkah ia berpikir tentang bagaimana perasaanku? Batin Rengganis kecewa. Baiklah, aku akan tetap menunggu sampai kamu mengatakannya untukku. Eugene berdiri, senyumnya mengembang tetap semanis biasanya. Laki-laki yang terpaut 7 tahun di atas usia Rengganis ini memang bisa dibilang cukup dewasa. Ia tak pernah menunjukkan kemarahan dan kekecewaannya pada keputusan yang dibuat Rengganis.
meski berkali-kali hatinya terus mengenyam luka parah karena penolakan cinta gadis yang diimpi-impikannya. Ini Eugene memberikan 2 buah gembok warna kuning berbentuk matahari. Apa ini? Tanya Rengganis. Tangannya bergerak cepat mengambil 2 buah gembok yang ditawarkan Eugene. Satu saja. Eugene dengan konyolnya menarik 1 buah gembok yang kini berada di genggaman Rengganis. His, Rengganis tertawa. Kita lihat perjuangan cinta siapa yang akan berakhir bahagia, ucap Eugene sungguh-sungguh. Gembok milikmu silakan kamu tulis atas namamu dan laki-laki itu. Sementara milikku, biar ku tulis namamu dan namaku. Alis mata Rengganis berkerut mendengar penjelasan Eugene, namun belum sempat ia menyela tangan laki-laki itu. Sekali lagi telah menyeretnya dengan lembut, mengikuti langkahnya menuju spot gembok cinta. Dari ujung Rengganis telah melihat ribuan bahkan jutaan gembok terpasang di sana. Satu persatu Rengganis menyentuhnya. Banyak orang percaya jika menuliskan nama kita sendiri dan nama pasangan atau orang yang kita cintai di atas gembok lalu memasangkannya di area ini, maka hubungan yang kita inginkan akan selalu langgeng. Oh ya? Rengganis pura-pura kaget mendengarnya. Padahal gadis itu sudah sejak lama mengetahui folklore tentang hal itu. Sejak SMA, Rengganis sudah tergila-gila dengan drama Korea yang selalu membuatnya penasaran, jadi sesuatu yang mustahil bagi penggila drama Korea tak mengetahui hal macam begini. Ya, tentu saja. Eugene seolah sedang berusaha meyakinkan Rengganis. Kepala Rengganis manggut-manggut berpura-pura paham mencerna informasi yang baru diberikan Eugene. Padahal dalam hati gadis itu tertawa melihat ekspresi Eugene yang seolah paling tahu. Apa kamu pernah datang kemari bersama seorang gadis? Tanya Rengganis sambil menahan geli. Eugene seolah terjebak dalam penjelasan yang dibuat sendiri. Hahaha, Rengganis tertawa berbahak, tak kuat lagi menahannya. Ekspresi bingung Eugene sangat menggelitik hatinya untuk tetap dapat menahan tawa. Sudah, ayo kita tulis. Aku akan menempelkannya di sana. Jangan ikuti aku ya. Sekarang kita adalah pesaing, ucap Eugene sambil melangkah mundur meninggalkan Rengganis yang masih menutup mulutnya menahan tawa. Oke, siapa takut, ucap Rengganis setengah berteriak. Eugene tertawa, matanya bersinar bahagia melihat wajah ceria Rengganis dari jauh. Kapten, entah apa yang sedang terjadi pada kita. Masa yang akan datang aku tak pernah tahu. Akankah tidak dapat bersama lagi atau akan saling melupakan, tak akan pernah ditakdirkan bertemu. Tapi aku akan tetap menulis namamu jelas-jelas di sini karena hanya namamu yang dapat aku ingat seumur hidup. Tangan Rengganis bergerak menulis huruf demi huruf di atas gembok cinta. Dilekatkannya kuat-kuat setelah sebelumnya berbentuk matahari itu. Rengganis melempar kunci itu sejauh yang dia bisa. Sesuai beberapa drama yang ia tonton, anak kunci harus dilempas sejauh mungkin agar tak dapat ditemukan hingga tak dapat dibuka lagi. Loh, kok dibuang? Tiba-tiba Eugene sudah kembali berada di sebelah Rengganis. Gadis manja itu hanya mengangkat kedua tangannya sebagai jawaban. Kau pun harus membuangnya, perintah Rengganis. Di luar dugaan Eugene malah memasukkan anak kunci ke dalam dompet dan kembali memasukkan ke dalam saku mantel hitamnya. Aku akan tak menyimpannya di sini, jawab Eugene enteng. Mengapa? Tanya Rengganis penasaran. Eugene hanya tersenyum penuh arti. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.